I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita mau bahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Melihat semua yang ada di depan matanya, Swan pun jadi takjub dan berkata, "Apakah ini cheat yang ditinggalkan untukku?" Ternyata langit masih meninggalkan jalan keluar untukku. Dan kemudian muncullah panel sistem yang berisi, "Apakah Anda ingin melahap pil ini?" Namun tiba-tiba Swan pun tersadar karena tetua memanggil dirinya. Tetua pun bertanya kenapa Swan mengabaikan dirinya. Mendengar itu, Swan pun bertanya apa yang diinginkan tetua padanya. Tetua klan itu pun kemudian menjelaskan bahwa keluarga mereka telah menghabiskan banyak uang dan pusaka untuk menyelamatkan nyawa dari Swan sebelumnya. Tetapi nggak ada hasil apapun dari semua itu. Dan ditambah Swan nggak ditakdirkan untuk seni bela diri. Dia pun meminta Swan untuk memberikan 2 pil spirit gathering itu yang sebelumnya dimiliki oleh Swan. Mendengar itu, Swan pun menolak hal itu karena Swan juga memerlukan kedua pil itu. Namun, para tetua lain pun tetap menyudutkan dirinya. Tetua lain berkata, bahkan kedua pil itu nggak bisa mengembalikan seni bela diri dari Swan. Karena jika berhasil, senior Eugene sebelumnya pasti sudah menerimanya sebagai muridnya. Dia pun mengatakan kalau Swan itu terlalu naif karena obat untuk memperbaiki dantian punya nilai yang sangat mahal. Ditambah, Swan bisa diserang karena punya 2 pil itu. Mendengar ungkapan dari para tetua, Swan pun kemudian tersenyum sambil berkata, sepertinya para ketua punya hati yang sangat baik. Tetapi saat Eugene mengucapkan kata-kata kurang ajar, kenapa nggak ada yang berani berpendapat? Dan yang memiliki pil ini adalah diriku, tetapi kalian malah ingin merampasnya. Mendengar itu, para tetua pun jadi sangat marah. Mereka berkata kalau Swan itu sangat kurang ajar. Mereka pun terus mengancam Swan dan mengatakan kalau pil itu bisa digunakan untuk kekuatan tempur keluarga ini. Dan setelah itu, mereka pun meminta Patriark untuk menjelaskan semuanya pada Swan. Patriark pun saat itu berkata, perkataan para tetua ada benarnya. Dan kalau bisa, dirinya mau Swan memberikan pil itu. Mendengar hal itu, Swan pun tetap menolak permintaannya. Swan berkata, Paman telah berjanji akan memberikanku kehidupan yang bebas. Aku juga menyadari kalau semua tetua ingin mengirimku untuk menangani bisnis keluarga kita. Tapi meskipun begitu, aku nggak mau mengundurkan diri dari seni bela diri. Swan pun berniat meninggalkan keluarga Ye dan membangun klannya sendiri. Dan tepat saat ini, Swan pun melepaskan ikatan keluarga dengan mereka. Para tetua lain yang mendengar itu pun marah-marah. Mereka menganggap kalau Swan udah gila. Itu karena Swan mau melepas ikatan cuma karena 2 pil itu. Mereka pun bilang kalau Swan gak tahu terima kasih. Ini adalah aib bagi keluarga mereka. Namun tiba-tiba Patriark itu pun bertanya, apakah Swan sudah menetapkan jalannya? Karena Swan saat itu mengatakan kalau dia udah punya tekad. Patriark pun saat itu mendukung pilihannya. Mendengar itu, Swan pun terkejut. Para tetua lain saat itu berniat untuk membantah. Mereka meminta agar Swan segera dihukum. Tetapi Patriark malah berkata, keputusanku itu mutlak. Mulai hari ini, gak ada yang boleh mengganggu dirinya. Jika kalian tidak mematuhi hal ini, aku akan menghukum kalian dengan sangat berat. Patriark pun saat itu mengizinkan Swan pergi bersama dengan Liu. Dan di sini
Tuan pun mengucapkan terima kasih. Tuan juga berkata di dalam hati, paman pertamaku ternyata orang yang sangat masuk akal. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Setelah berkemas barang-barang, Liu pun bertanya kepada Xuan kemana mereka akan pergi. Xuan pun jelasin kalau mereka akan menyewa ruangan di penginapan Duken Immortal. Mendengar itu, Liu pun kemudian bertanya, tetapi Tuan muda, uang yang kita punya cuma cukup tinggal selama setengah bulan. Kenapa kita tidak memilih penginapan lain yang tidak mewah? Xuan pun menjawab, setengah bulan itu udah lebih dari cukup. Karena setelah memulihkan kultivasiku, mencari uang akan sangat mudah. Itu bukanlah tugas yang sulit selama aku punya 2 pil ini. Liu yang mendengar itu pun merasa bahagia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di penginapan. Liu pun saat itu meminta tuan mudanya untuk beristirahat karena Liu ingin mengambilkannya makanan. Dan setelah Liu pergi dari sana, Tuan pun langsung memegang botol pil itu dan kembali berpindah ke tempat lain. Tuan pun kemudian berkata, kekuatan sialan, tolong jangan membuatku kecewa. Tuan pun saat itu mulai meminum pil itu dan tiba-tiba sesuatu mulai larut di dalam tubuhnya. Tuan pun mulai merasakan energi spiritual mengelilingi tubuhnya dan proses perbaikan dantian pun dimulai. Tapi sayangnya proses itu malah berhenti di angka 95%. Tuan pun langsung meminum 1 pil lagi dan akhirnya sistem pun berhasil diaktifkan. Sistem pun saat itu langsung mendeteksi dantian yang telah hancur dan mulai melahap dantian pengguna. Tuan yang mendengar itu pun kaget banget karena harusnya dantian itu diperbaiki bukan malah dilahap. Dan tepat saat itu, Tuan merasakan sakit di pusat perutnya. Rasa sakit itu sangat luar biasa. Namun saat itu Tuan menyadari bahwa itu karena organ dalamnya disusun kembali. Dan setelah itu, Tuan pun tersadar sambil menjerit kesakitan. Liu yang mendengar teriakan itu pun jadi panik dan langsung mendekati tuan mudanya. Liu pun bertanya apa yang terjadi pada tuannya. Dan di sini muncullah pemberitahuan sistem yang berkata, dantian saat ini telah ditelan sepenuhnya dan sistem pun telah berhasil diaktifkan. Namun Xuan saat itu terkejut karena dantiannya saat itu telah berubah menjadi The Ultimate Devouring System. Itu adalah inti yang bisa melahap segalanya dan mengubah semua menjadi energi spiritual untuk pengguna. Dan setelah itu, Xuan pun langsung menyampaikan kabar baik pada Liu. Liu yang mendengar kabar kultivasi Xuan telah kembali pun senang banget. Liu pun meminta agar tuannya beristirahat supaya lebih cepat pulih. Namun karena Xuan mengatakan dirinya udah pulih, Liu pun jadi semakin bahagia. Liu pun berencana untuk meminta pelayan membawakan makanan mewah, semua untuk merayakan keberhasilan hari ini. Xuan yang mendengar itu pun setuju sama pendapat dari Liu. Dan setelah Liu keluar untuk memanggil pelayan, Xuan pun berkata, ini keren banget. Kekuatan ini bisa melahap segalanya dan mengubahnya ke dalam ki. Apakah itu artinya aku bisa menelan semuanya menjadi kekuatanku sendiri? Itu artinya ini lebih baik daripada berkultivasi. Aku hanya perlu merampas milik orang lain. Namun tiba-tiba muncullah 3 opsi di depan panel sistem. Itu adalah seni bela diri, garis keturunan, dan senjata suci. Xuan pun saat itu langsung memeriksa seni bela diri. Dan hasilnya, Xuan ternyata telah menguasai seni bela diri tingkat kelima. Xuan yang melihat hal itu pun jadi seneng banget. Xuan berkata, ini makin keren. Apakah itu artinya aku bisa mempelajari semua teknik ini? Xuan pun saat itu mencoba salah satu teknik yang tertera di sana. Teknik itu bernama Roaring Tiger. Akan tetapi, Xuan saat itu tidak bisa menggunakannya. Itu karena poin yang diperlukan tidak cukup. Xuan pun jadi kebingungan gimana cara mendapatkan poin di sini. Namun muncullah panel sistem yang berisi, kau bisa mendapat poin dengan melahap item berharga.
Suan pun saat itu melirik ke arah sekitarnya dan melihat guci bunga yang terlihat sangat mewah. Dan setelah Suan mencoba menelannya, muncullah pemberitahuan sistem yang berisi Suan dalam posisi tubuh yang salah, jadi itu nggak bisa ditelan. Suan pun saat itu mengira kalau dia harus memakannya. Dan setelah berpikir panjang lebar, Suan pun gak peduli lagi sama apa yang terjadi. Suan pun saat itu langsung memakan guci itu. Dan sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Guci yang besar itu tiba-tiba menyusut. Dan itu pun mulai memasuki tubuh dari Suan. Tapi pemberitahuan sistem pun muncul kembali dan berkata, item yang diserap hanyalah item sampah. Karena itulah, guci itu nggak bisa dirubah menjadi aliran energi. Suan yang mendengar itu pun jadi marah-marah. Karena harusnya semuanya bisa diubah menjadi energi. Suan pun terus memikirkan item berharga apa yang dimaksudkan oleh sistem. Suan pun kemudian beranggapan, mungkinkah itu berunjuk pada pusaka atau sumber daya kultivasi. Namun jika aku ingin segera mendapatkan poin secepatnya, aku hanya bisa menjelajah memasuki 18 gunung Lianyu. Suan pun jadi bingung apakah dia harus menelan benda itu meskipun lagi ada di hadapan musuh yang kuat. Namun muncullah pemberitahuan sistem yang berisi dirinya bisa menelan item menggunakan telapak tangannya. Tetapi akan ada pengurangan 3 poin untuk itu. Suan pun jadi lega karena dirinya nggak harus malu tentang semuanya. Namun tiba-tiba terdengar suara berisik di luar. Dan terlihatlah Liu yang saat itu dimarahi oleh seseorang. Orang itu pun berkata kalau Liu itu nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri. Dia bakalan mengajar Liu dengan sangat kejam. Namun saat orang itu berbicara, Suan yang marah itu pun langsung menendang orang itu. Suan pun kemudian menatap Liu sambil berkata, "Jangan takut Liu, aku akan selalu ada di sisimu." Namun tepat di sana, terlihatlah Chen yang sebelumnya membunuh Suan yang asli. Chen pun berkata kenapa Suan saat ini belum mati. Jadi, keluarga Ye telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Suan. Tetapi, semua itu nggak berguna karena Suan cacat dalam kultivasi. Suan yang mendengar perkataan itu pun berkata, "Pengecut sepertimu bisa berbuat apa? Jika kau juga menyakiti Liu, kau akan mati di tanganku." Chen yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Aku mati di tanganmu. Bagaimana mungkin orang cacat bisa membunuhku? Kau yang harusnya pergi dari sini." Dan berlarilah dengan penuh rasa takut. Suan yang mendengar itu pun marah dan berkata, "Aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan." Chen pun saat itu langsung melesat dan melepaskan aura petirnya. Namun sangat disayangkan, serangan dari Chen itu bisa ditangkis dengan satu tangan. Chen yang melihat hal itu pun kaget banget, karena harusnya Suan saat itu langsung mati dengan serangan itu. Namun tiba-tiba Suan malah membalikan tangan dari Chen dan membuat aura kekuatan dari Chen langsung padam saat itu. Chen pun bertanya-tanya kenapa kultivasi dari Suan itu masih ada. Chen pun terus kesakitan memegang tangannya yang saat itu nggak bisa bergerak. Suan yang melihat itu pun berkata, "Aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kalian membunuh diriku, aku nggak mungkin bisa terlahir kembali dan bersiaplah untuk mati." Chen yang mendengar hal itu pun kemudian berkata, jika Suan membunuh dirinya, perang besar akan pecah di antara dua keluarga. Dan pada akhirnya, keluarga Ye pasti akan dikubur. Karena keluarga Lin juga nggak mungkin mau membela keluarganya. Jadi bersiaplah untuk kehancuran. Suan yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, sepertinya memang akan ada perang habis-habisan. Sebenarnya aku bisa bertahan dengan bantuan sistem, tapi untuk saat ini sepertinya memang agak berat. Apakah aku harus membiarkannya tetap hidup? Namun tiba-tiba Chen saat itu bangkit dan menusukkan pedang ke arah Suan. Suan yang melihat hal itu pun dengan santai menendang pedang dari Chen. Ini membuat Chen sampai kena mental.
Swan pun bilang kalau dia memang gak bisa membunuh Chen, tetapi dia bisa membuat Chen lumpuh seperti dirinya. Chen pun saat itu dihajar habis-habisan oleh Swan. Bahkan setelah terbanting-banting, Swan terus melanjutkan pukulannya berkali-kali pada Chen. Chen yang menerima serangan itu pun gak bisa berkata apa-apa, dan Chen gak bisa berdiri. Dan saat Chen udah gak bisa berdiri, Swan pun berkata, "Jangan pernah menggunakan trik kotor di hadapanku seperti itu. Kurasa hukuman ini udah cukup untukmu." Swan pun saat itu langsung mendekati Liu dan menanyakan keadaannya. Di sisi lain, melihat Swan yang saat itu udah pulih, semua orang yang melihat itu ingin segera melaporkan hal ini kepada kepala keluarga, karena hal yang dilakukan oleh Swan itu sangat mustahil. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you.